ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dhikra, yakni Al-Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka. Maka
Jamaah sholat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ayat yang mulia ini adalah merupakan rekomendasi dari Allah serta keterangan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dan menyampaikan risalah agama ini kepada seluruh manusia. Dan tentu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hasil dari ijtihad beliau, bukan pula merupakan hasil pikir beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Al-Quran wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wahyu itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada manusia. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia, menerangkan kepada manusia apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin, Al-Quran yang mulia ini bukanlah sebuah kitab yang hanya sekedar dibaca oleh manusia, bukan pula hanya sekedar untuk dihafalkan oleh manusia, karena Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada kita, Imam Darul Hijrah, bahwasanya al-ilmu laisa bi kasratil hifz, yang dimaksudkan dengan ilmu itu bukanlah semata-mata hanya dengan banyaknya menghafal. Begitu pula yang dimaksudkan dengan ilmu itu laisa bi kasratir riwayah, bukanlah dengan banyak meriwayatkan nas, akan tetapi al-ilmu bil amal, ilmu itu adalah dengan beramal. Karena hakikatnya dari orang yang berilmu itu adalah orang yang mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupannya, tindakannya selaras dengan ilmu yang dimilikinya. Dan hakikat dari orang yang berilmu itu adalah selalu berjuang untuk menundukkan dirinya dalam pengamalan agama yang sempurna. Karena itulah yang dimaksudkan dengan ilmu. Berapa banyak orang-orang yang dikaruniakan kepada mereka ilmu pengetahuan, namun finisnya mereka kemudian harus mendapatkan laknat Allah. Begitu pula sebaliknya orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi finisnya mereka disesatkan dan tersesat. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita doa untuk kita membacanya sehari semalam sebanyak 17 kali dalam 17 rakaat salat maktubah. Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan kenikmatan untuk mereka.
yaitu jalannya para anbiya, para siddiqin, para salihin, para syuhada, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Maka para ulama al-mufassirun, para ulama kita dari kalangan para ahli tafsir Al-Quran, di dalam kitab-kitab tafsir, semuanya mereka mengarah pada satu penafsiran tentang ayat yang mulia ini, yaitu yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang indahum ulumun. Mereka mempunyai ilmu, akan tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Dan mereka inilah yang dimaksudkan dengan ahlul kitab, yakni terkhususnya Yahud. Orang-orang Yahudi yang diberikan kepada mereka kitab Taurat, yang berisikan penjelasan-penjelasan, diutuskan Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam kepada mereka, mengajarkan mereka tentang apa-apa yang dititahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Namun kemudian dengan ilmu itu mereka kosong dari beramal. Alhasil kemurkaan Allah tertimpahkan atas mereka. Begitu pula orang-orang bukannya jalan orang-orang yang engkau sesatkan, yaitu orang-orang Nasara, orang-orang yang mereka mempunyai ibadah-ibadah dan mereka selalu gigih dan bersemangat dalam beribadah, melakukan penghambaan kepada Allah, akan tetapi tidaklah dibangun di atas ilmu. Akhirnya ibadah yang mereka lakukan itu menyebabkan mereka tersesat. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini, yaitu dua golongan manusia. Yang hakikat dari doa ini adalah, ya Allah, janganlah engkau tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya para anbiya, jalannya para siddiqin, jalannya para salihin, jalannya para syuhada, dan bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan pula jalannya orang-orang Nasara. Maka Rasulullah pun mengingatkan kepada kita tentang bahaya berilmu tanpa amal dan bahaya beramal tanpa ilmu, atau Al-Quran sekedar dijadikan hanya sebagai bahan bacaan, dan kita tidak mengingkari bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran tentu padanya keutamaan yang besar. Telah datang dalam hadis Ibnu Mas'ud dan yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah azza wa jalla falahu asyru amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah azza wa jalla, maka baginya 10 kali lipat pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wadimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Apabila seseorang membaca alif lam mim, artinya dia telah membaca 3 huruf. Kalau dia telah membaca 3 huruf, tentu dia mendapatkan faedah yang besar, yaitu pahalanya dikalikan dengan 10 bahkan sampai tidak terhingga. Begitu pula telah datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi
bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela, pemberi syafaat bagi orang-orang yang gigih membacanya. Begitu pula terdapat faedah-faedah yang banyak tentang membaca Al-Quran dan ini tidak kita pungkiri. Namun di sana juga ada ancaman Rasulullah kepada orang-orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran tetapi tidak paham dengan makna Al-Quran. Hanya sekedar menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkan Al-Quran. Rasulullah mengatakan Al-Qur'anu hujjatun lak wa alaik. Atau kama ja'a fil hadis. Sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi argumen, bisa menjadi dalil untuk membela dirimu, atau juga bisa menjadi dalil untuk membinasakan dirimu. Dan Rasulullah bahkan mensifati ada suatu generasi dari kalangan umat ini disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang gamblang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah di dalam Asy-Syari'ah, yaitu Rasulullah mengatakan akan ada nanti satu kaum, sayati aqwamun atau sayati qaumun, akan ada nanti di akhir zaman satu kaum, kata Rasulullah, yaqra'una al-Qur'ana wa la tajawizu tarafihim. Mereka baca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu min ramiyah. Mereka keluar dari agama ini bagaikan keluar busur panah, anak panah daripada busurnya. Tsumma la yarji'un. Kemudian mereka tidak lagi kembali kepada agama. Perhatikan, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran, orang-orang yang rajin dalam membaca Al-Quran. Tetapi Rasulullah mengatakan wala taraqu wala tujawizu taraqihim, tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Para ulama menafsirkan apa makna dari kalimat ini. Maka para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan tidak melampaui kerongkongan mereka adalah orang-orang yang tidak paham terhadap kandungan yang mereka baca dan orang-orang yang tidak beramal dengan apa yang mereka baca, sehingga yamruquna minal din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka sesat dari agama ini bagaikan keluarnya busur panah, anak panah daripada busurnya, dan mereka tidak akan kembali lagi kepada agama. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dengan sifat syarrul nas atau syarrul qatla qutilu tahta abidis sama. Sejelek-jeleknya manusia atau sejelek-jeleknya bangsa yang terbunuh di bawah kolong langit ini, kata Rasulullah. Tetapi mereka punya amalan membaca Al-Quran. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan mereka dengan orang yang paling jelek dalam kolong langit ini yang mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kaum Khawarij, Rasulullah mengatakan tahqiruhum, kalian akan menganggap remeh salat kalian jika dibandingkan dengan salat mereka. Bacaan Al-Quran kalian jika dibandingkan dengan bacaan Al-Quran mereka. Puasa sunnah kalian jika dibandingkan dengan puasa sunnah mereka. Kalian akan menganggap remeh amalan yang kalian lakukan itu. Artinya, mereka adalah orang-orang yang gigih membaca Al-Quran, orang-orang yang gigih melakukan sholat sunnah, orang-orang yang gigih melakukan sholat. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka
anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dia bukan seorang pelacur, dia bukan seorang peminum minuman keras, dia bukan seorang pezina, akan tetapi dia adalah orang yang rajin baca Al-Quran, dia orang yang rajin puasa sunnah, dia orang yang rajin melakukan sholat sunnah. Akan tetapi Rasulullah mengatakan kilabun nar. Apakah gerangan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mereka demikian. Hakikatnya adalah mereka orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, namun mereka tersesat karena tidak memahami Al-Quran. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, tetapi penyimpangan dalam ibadah mereka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dari itu, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada kita, al-iqtisadu fi sunnati khairun min ijtihadi fi bid'ah. Sederhana dalam beramal, asalkan amalan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah, jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam beramal. Banyak dalam beramal, tetapi amalan itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum. Walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita merenungi firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat, ayat yang pertama dan yang kedua, yaitu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian kajahri ba'dikum li ba'din terhadap Rasul, sebagaimana kerasnya suara kalian sebahagian atas sebahagian yang lainnya. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Karena yang demikian itu bisa menyebabkan gugurnya pahala-pahala kalian, sementara kalian tidak menyadarinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Dalam dua ayat yang mulia ini ada dua faedah penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari mendahului Allah dan Rasul. Mendahului dalam sisi apa? Mendahului dalam beramal. Tidak boleh beramal mendahului Allah dan mendahului Rasul. Artinya, yang Rasulullah tidak ajarkan jangan engkau lakukan, karena itu artinya engkau mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Dan apa-apa yang tidak Rasulullah ucapkan dalam sabdanya, jangan engkau ucapkan, karena itu berarti engkau telah mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berucap. Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya kami diperintahkan untuk mengikuti, bukan diperintahkan untuk membuat sesuatu yang baru.
Kemudian faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'din. Dan janganlah kalian meninggikan suara kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebahagian kalian atas sebahagian yang lainnya. Karena yang demikian itu antahbata a'malukum. Dia bisa menggugurkan amalan-amalan kalian sementara kalian tidak sadar. Para ulama mengatakan, kalaulah mengangkat suara di atas suara Rasul, itu bisa menyebabkan gugurnya amalan. Dan kalaulah bersikap keras di hadapan Rasul, bisa menyebabkan gugurnya amalan manusia. Lalu bagaimana jika seseorang beramal di atas amalan Rasul atau beribadah kepada Allah di atas ibadah Rasul, yang artinya dia melakukan ini yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beramal tidak dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia beribadah tidak dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka tentu lebih-lebih lagi menyebabkan gugur amalannya. Kalau meninggikan suaranya saja bisa menggugurkan amalan. Kalau bersikap keras di hadapan Rasulullah bisa menggugurkan amalan. Lalu tentu beribadah dengan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah adalah merupakan sebuah kelancangan besar atas nama Rasulullah. Maka tentu ini lebih-lebih lagi bisa menggugurkan amalan manusia. Barakallahu fikum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا في الصلاة.